Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Mungkin di antara kalian sudah tak asing lagi dengan hadis Nabi yang mengatakan, bahwa membangun masjid di dunia akan dibalas oleh Allah dengan bangunan yang megah di surga. Akan tetapi dalam ajaran Islam membangun masjid harus memperhatikan syariat, di mana salah satunya tidak dibangun di atas kuburan. Namun tahukah kalian ada sebuah klaim bahwa Masjid Nabawi di Madinah dibangun di atas kuburan orang-orang kafir? Pertanyaannya, apakah memang Masjid Nabawi dibangun di atas kuburan orang kafir? Untuk lebih jelasnya, tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak sesat. Umat Islam mana sih yang tak ingin berkunjung sekaligus beribadah di Masjid Nabawi, menjadi saksi bisu perjuangan dakwah Rasulullah serta mendapat keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar jika bangunan suci saat ini membuat sebagian besar umat muslim memasukkannya ke dalam list perjalanan mereka. Terlebih lagi dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa pada suatu waktu, Abu Salamah bertemu dengan Abdurrahman bin Abu Sa'id al-Khudri lalu bertanya, "Wahai Abdurrahman, apa yang kamu dengar dari ayahmu tentang masjid yang dibangun atas dasar takwa?" Abdurrahman pun menjawab, "Ayahku menceritakan jika dulunya dia pernah pergi menemui Rasulullah di rumah salah satu istri beliau. Kemudian ayahku bertanya, 'Ya Rasulullah, mereka di antara Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang dibangun atas dasar takwa.' Lantas, Rasulullah mengambil segenggam pasir, lalu dibuangnya kembali ke tanah dan beliau pun bersabda, 'Masjid kamu ini yaitu Masjid Nabawi.'" Hadis riwayat Muslim. Tak cukup sampai di situ alasan mengapa Masjid Nabawi harus masuk dalam list perjalanan kalian, sebab di salah satu hadis Nabi yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Jangan susah-susah untuk melakukan perjalanan jauh kecuali untuk mengunjungi tiga masjid. Pertama Masjid Nabawi di Madinah, kedua Masjidil Haram di Mekah, dan terakhir Masjid Al-Aqsa di Palestina." Hadis riwayat Muslim. Bagi kalian yang belum tahu, Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang melibatkan Rasulullah dalam proses pembangunannya. Masjid pertama adalah masjid yang diberi nama Quba. Nama Quba sendiri diambil dari nama daerah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah singgahi saat hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, tak lama setelah beliau tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memutuskan untuk membangun masjid kedua yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Akan tetapi sekalipun Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang beliau bangun, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keutamaan yang lebih besar kepada setiap orang yang beribadah di Masjid Nabawi. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, "Salat di masjidku yaitu Masjid Nabawi lebih utama daripada 10.000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 salat di masjid lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Dengar beberapa keutamaan Masjid Nabawi barusan sebenarnya hal yang tak kalah penting untuk kalian ketahui, sebagai umat muslim terkait masjid yang dibangun pada tahun 622 Masehi. Itu adalah sejarahnya. Bagaimana tidak mungkin banyak di antara kalian yang belum tahu bahwa Masjid Nabawi dibangun di atas tanah bekas orang-orang kafir dikuburkan. Dalam ajaran Islam sendiri, membangun masjid atau tempat ibadah di atas kuburan, entah itu kuburan muslim atau non-muslim, sangatlah dilarang. Larangan tersebut disampaikan oleh Rasulullah ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan tentang gereja yang di dalamnya terdapat kuburan, saat berkunjung di negeri Habasyah. Menanggapi cerita Ummu Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Suatu kaum apabila ada seorang hamba yang saleh meninggal di antara mereka, maka mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan patung-patung. Sungguh, mereka itulah makhluk yang paling buruk di hadapan Allah." Hadis riwayat Bukhari. Mirisnya hadis tadi kerap digunakan oleh para pembenci Islam untuk menyebar fitnah, bahwa Masjid Nabawi dibangun di atas kuburan. Memang seperti yang telah kalian dengar sebelumnya, Masjid Nabawi dibangun di atas tanah bekas orang-orang kafir dikuburkan. Tapi juga dilihat dari susunan kalimat dalam hadis barusan, Rasulullah tak menyebut bekas kuburan, melainkan hanya menyebut kuburan. Artinya, tanda kuburan yang dilarang untuk membangun masjid adalah kuburan yang jenazahnya tak dipindahkan terlebih dahulu. Sedangkan jika jenazah dalam kuburan telah dipindahkan, maka pembangunan masjid di atas tanah seperti itu tidaklah dilarang. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqhus Sirah Nabawiyahnya menuliskan bahwa dulunya lokasi tempat dibanguninnya Masjid Nabawi merupakan milik dua anak yatim piatu bernama Suhail dan Sahal. Saat di mana Madinah tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menemukan lokasi pembangunan masjid,
pemilik tanah yaitu Suhail dan Sahal dipanggil oleh Rasulullah untuk menyampaikan niatnya, sekaligus melakukan negosiasi. Dalam riwayat Imam Bukhari, diceritakan bahwa ketika Rasulullah hendak membangun masjid, beliau memanggil dua anak itu sambil berkata, "Wahai Bani Najjar, hargailah kebun kalian ini untukku." Tak disangka-sangka ketika Rasulullah mengatakan ingin membeli tanah kedua anak tersebut, untuk pembangunan Masjid Nabawi mereka justru berkata, "Demi Allah, tidak ya Rasulullah, kami akan menghibahkan tanah ini kepadamu dan kami tidak akan meminta harganya, kecuali kepada Allah." Akan tetapi beliau juga dengan tegas menolak penawaran Suhail dan Sahal. Alhasil setelah bernegosiasi Rasulullah akhirnya membeli tanah dua anak yatim itu dengan harga 10 dinar. Menurut Syekh Al-Buti meski tanah itu sudah menjadi hak milik Rasulullah, namun kondisi tanahnya yang dipenuhi pohon kurma dan beberapa kuburan membuat pembangunan masjid belum bisa dilakukan. Karena itu Rasulullah lantas memerintahkan para sahabat untuk membongkar kuburan-kuburan tersebut, lalu memindahkan jasad di dalamnya dan menebang pohon-pohon kurma agar kayunya bisa digunakan untuk membangun bagian kiblat masjid. Selama pembangunan Rasulullah terjun langsung bekerja bersama dengan para sahabatnya, tanpa memilih mana pekerjaan yang paling ringan, beliau ikut mengangkut batu bah dan kebutuhan-kebutuhan material lainnya dalam kitab An-Rahikul Mahtum karya Syekh Saliyur Rahman Al-Mubarakfuri. Di saat Rasulullah melihat para sahabat dari golongan Ansar dan Muhajirin begitu bersemangat membangun Masjid Nabawi, beliau dihinggapi rasa haru, sehingga mendoakan para sahabatnya dengan berkata, "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, tolonglah kaum Muhajirin dan kaum Ansar." Berdasarkan sejarah singkat, pembangunan Masjid Nabawi, Syekh Al-Buti juga menjelaskan beberapa hal terkait Masjid Nabawi yang dibangun di atas tanah bekas kuburan orang-orang kafir. Pertama tentang mubah atau boleh membongkar kuburan dan tanahnya digunakan untuk pembangunan masjid. Status mubah tersebut disandarkan pada sebuah riwayat di mana Anas bin Malik berkata, Rasulullah memerintahkan untuk membongkar kuburan-kuburan tersebut. Reruntuhan rumah dikatakan dan pohon-pohon kurma ditumbangkan lalu dipindahkan di depan arah kiblat masjid. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Imam Nawawi hadis tadi hanya menunjukkan kebolehan membongkar makam yang sudah lama, dan menjadikannya masjid, namun jika kuburan tersebut baru maka ada syarat yang perlu diperhatikan, yaitu bagian tanah yang telah bercampur nanah dan darah mayat harus dibersihkan atau disingkirkan. Imam Nawawi juga menambahkan kuburan di tanah Suhail dan Sahal yang ditempati pembangunan Masjid Nabawi adalah kuburan lama, sehingga mustahil masih ada campuran darah dan nanah. Meski demikian atas perintah Rasulullah kuburan itu tetap digali, dibongkar dan tulang belulang yang masih tersisa dipindahkan ke tempat lain. Penjelasan terakhir Rasulullah adalah utusan paling mulia, tentu sangat tidak mungkin jika beliau membangun masjid tanpa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sebagai seorang teladan beliau pasti selalu mencontohkan kebaikan untuk umatnya. Saudaraku yang beriman, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian baru mendengar sejarah pembangunan Masjid Nabawi? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.